belajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi belajar, baik dengan pikiran manusia, bahan, ataupun wujud sebagai sumber belajar. Guna sumber belajar bagi pendidik diantaranya yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan cara mempercepat laju pembelajaran. Yang kedua adalah memberikan kemungkinan pembelajaran secara individual. Yang ketiga adalah memberikan dasar yang lebih ilmiah dalam pembelajaran. Yang keempat adalah lebih memantapkan pembelajaran, yaitu dengan cara meningkatkan sumber belajar. Yang kelima, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, jadi lebih mencakup luas dari yang ada di sumber belajar tersebut. Menurut Hijrah Saputra, sumber belajar fungsinya bagi pendidik yaitu yang pertama, dapat memberikan pengalaman. Yang kedua, memungkinkan sesuatu yang tidak bisa mungkin atau dilihat secara langsung. Yang ketiga adalah menambah dan memperluas cakrawala sajian, dan yang terakhir adalah memberi informasi yang lebih akurat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola sumber belajar, yaitu 1. Pengadaan dan pemanfaatan sumber belajar. Yang kedua, memanfaatkan sumber dan sarana belajar. Dari pengadaan dan pemanfaatan sumber belajar meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan sumber dan sarana belajar, menginventarisir sumber dan alat pendukungnya di dalam maupun di luar sekolah, menyesuaikan antara kebutuhan sumber dan sarana belajar yang tersedia, kemudian memodifikasinya. Manfaatkan sumber dan sarana belajar. Sumber belajar dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sumber belajar berbentuk bahan seperti buku teks, buku kurikulum, jurnal, majalah, koran, dan lain sebagainya. Bentuk lainnya adalah sumber belajar alat seperti materi praktek, komputer, media pembelajaran, alat peraga, dan lain sebagainya. Sedangkan memanfaatkan sumber dan sarana belajar meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, mengidentifikasi potensi sumber belajar yang tersedia dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Pengelompokan sumber belajar dalam kelompok, contohnya lingkungan alam sekitar, perpustakaan, media pembelajaran cetak, narasumber, karya wisata, media pembelajaran elektronik, dan komputer. Mencari dan menganalisis kaitan antara kelompok sumber belajar dengan mata pelajaran yang kompetensi yang hendak dicapai, menentukan materi dan kompetensi untuk pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan, serta keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Adapun ciri-ciri umum dalam media pembelajaran antara lain yang pertama, media pembelajaran identik dengan peragaan yang dapat diamati dengan panca indera. Yang kedua, tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan didengar. Yang ketiga, media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan komunikasi dalam pengajaran. Yang keempat, media pembelajaran adalah semacam alat bantu belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pembelajaran merupakan suatu perantara, medium atau media yang digunakan dalam rangka belajar. Dan yang keenam, media pembelajaran mengandung aspek sebagai alat dan teknik yang erat pertaliannya dengan metode belajar. Media pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu media dua dimensi dan media tiga dimensi. Media dua dimensi sering disebut media grafis. Media dua dimensi adalah media yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Grafis sebagai media pengajaran dapat mengombinasikan fakta-fakta, gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara ungkapan atau grafik. Kata-kata dan angka-angka dipergunakan sebagai judul dan penjelasan kepada grafik, bagam, diagram, poster, kartun, dan komik. Sedangkan sketsa, lambing, bahkan foto digunakan untuk mengartikan fakta, pengertian, dan gagasan yang pada hakikatnya sebagai penyajian grafis. Contoh media dua dimensi atau media grafis yaitu bagan, diagram, grafik, poster, dan kartun. Selanjutnya yaitu media tiga dimensi. Media tiga dimensi yaitu media yang mempunyai panjang lebar.
Media 3 dimensi yang sering dipakai adalah model dan boneka. Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audio visual, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan yang terakhir yaitu media hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer. Pembagian media pembelajaran menurut jenis, daya liput, dan bahannya. Yang pertama yaitu berdasarkan jenisnya terbagi menjadi media auditif, media visual, dan media audio visual. Yang kedua yaitu berdasarkan daya liputnya terbagi menjadi media dengan daya liput luas dan serentak, media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat, dan media untuk pembelajaran. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu berdasarkan bahannya terbagi menjadi media sederhana dan media kompleks. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu keunggulan media pembelajaran. Antara lain yang pertama untuk memperjelas pesan yang disajikan oleh sumber. Nah, supaya apa? Supaya tidak terlalu verbalitas. Kemudian dapat mengatasi perbatasan ruang, kemudian waktu dan daya indera yang dapat menjadikan sifat pasif anak didik menjadi lebih aktif gitu. Oke, semisal ada siswa yang suka bosan ketika diajar di kelas gitu ya. Nah, kita bisa diatasi menggunakan media pembelajaran ini teman-teman. Dengan media secara tepat dan bervariasi tentunya dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan fresh tentunya. Nah, kemudian keunggulan selanjutnya adalah menjadikan persepsi yang selaras antara pendidik dan juga peserta didik. Kemudian apa aja nih kelemahan dari media pembelajaran ini? Oke, ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran antara lain. Oke, semisal mengenai visual, ada seorang pendidik terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri, jadi sehingga tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain ataupun pengembangannya, produksi dan evaluasi ketika pembelajarannya, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Di samping itu, bahan visual juga dipandang sebagai alat bantu semata saja bagi pendidik dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Dan kelemahan selanjutnya adalah prosesnya terkadang lebih lama dilihat dari segi bahan yang digunakan. Bahan itu mudah didapatkan atau tidak, membutuhkan uang yang banyak atau enggak. Nah, mengenai pembahasan selanjutnya, apa sih perbedaan mengenai sumber belajar dan media pembelajaran? Oke, untuk media pembelajaran, apa sih pertegas lagi? Media pembelajaran itu sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi, kemudian merangsang pikiran juga, dan perasaan, perhatian, dan kemampuan serta keterampilan belajar. Nah, jadi sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar itu dengan baik kayak gitu. Jadi sama dengan alat kayak gitu. Nah, kemudian sedangkan sumber belajar itu sendiri, sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi tadi kayak gitu ataupun data. Nah, dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, oke, kita ambil contoh nih agar mudah. Untuk media pembelajaran, kita ambil contoh media elektronik seperti ini ya. Kemudian ada handphone, kemudian bisa juga menggunakan radio dan juga televisi. Nah, untuk fisiknya, media pembelajaran fisik bisa menggunakan alat peraga. Nah, untuk sumber belajar, kita dapat mengambil referensi dari buku. Kemudian juga sumber visual bisa dari TV, ada titik editasi teman-teman kayak gitu, atau bisa langsung melalui dosen ataupun gurunya sendiri sumbernya ketika dijelaskan kayak gitu. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang dari kelompok kami mohon dimaafkan ya teman-teman. Selamat belajar.
bangsa